I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di-skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Scene pertama menceritakan sebuah kisah di dunia Tensura. Ada yang namanya dimensi lain. Dan di dimensi itu, dulunya terdapat sistem yang sangat teratur. Ini adalah sistem di mana alam roh dan alam iblis tidak pernah bertemu sama sekali. Dan di sana ada 3 ras dengan kekuatan besar yang saling bersaing. Ada ras yang mencoba menyerang dunia lain yang dikenal sebagai ras Phantom. Nah, ras Phantom ini juga dikenal sebagai ras malaikat. Kemudian, ada ras yang ingin memperluas wilayah mereka, yaitu ras Insektar. Kemudian, ada ras yang cinta pertempuran. Kehancuran adalah kebahagiaan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai ras Cryptid. Tapi sebenarnya masih ada ras lain yang sering masuk ke sana. Tapi pada akhirnya semua dihancurkan oleh 3 kekuatan besar ini. Untuk Phantom dan Insektar, mereka punya pemimpin. Dan tugas bawahannya hanya melaksanakan perintah atasan. Namun itu nggak berlaku untuk ras Cryptid. Sebagai makhluk semi-spiritual, mereka dilahirkan mirip dengan makhluk spiritual. Hanya saja, pergerakan mereka tuh sering masing-masing. Cryptid juga nggak hidup berkelompok, karena mereka punya kemampuan bertarung yang kuat. Bahkan sesama ras Cryptid juga bisa bertempur. Di dunia ini, ada pertempuran panjang antara malaikat dan insektar. Meskipun udah lama bertarung, tapi masih belum ada pemenang di antara kedua kubu. Karena pertempuran terjadi sangat lama. Suatu hari, ras Cryptid pun mulai muncul dalam jumlah besar. Karena itu, kedua ras yang tadinya berperang pun membuat kesepakatan untuk menghentikan perang mereka sementara. Dan setelah bersatu menghancurkan ras Cryptid bersama, ras Phantom yang diisi oleh para malaikat pun kembali berselisih dengan Insektar. Di sini, Veldue pun kembali mengenang masa lalu. Dulu, Vel dan Nava memang udah nyiptain banyak ras di dunia ini untuk menjaga kestabilan dunia. Dan Veldue awalnya adalah salah satu dari 7 malaikat asli Seraphim yang diciptakan untuk membantu kerja dari Vel dan Nava. 7 primordial angel yang dikenal sebagai Seraph of Seven Pillar. Mereka merupakan individu yang punya energi melebihi Raja Iblis baru. Bahkan itu saat pertama kali mereka diciptakan. Dan orang yang memimpin mereka semua adalah Veldue. Bahkan ras Phantom bergerak atas perintahnya. Oke, balik lagi. Setelah Veldue mendapat nama, Veldue pun mulai bersumpah setia pada Veldanava dan terus memimpin para malaikat untuk kepentingan Veldanava. Sampai satu demi satu ras baru pun tercipta. Ada ras Titan yang dikenal sebagai Giant yang merupakan inkarnasi dari bumi, yang pada awalnya memang malah membuat onar di dunia. Kemudian ada Ratu Ras Peri sebagai administrator planet ini. Kemudian juga diciptakanlah nenek moyang para vampir dengan tujuan untuk mengembangkan peradaban di tempat ini. Sampai pada akhirnya dengan menghubungkan dunia dari dimensi lain, lahirlah manusia di sini. Veldanava pun merasa sangat senang dan meminta Veldue untuk menghilangkan ancaman di dunia. Dan setelah itu, Veldue pun mulai menghancurkan berbagai makhluk mengerikan yang menjadi ancaman untuk semua penghuninya. Namun di pertarungan terakhirnya cukup mengerikan, karena lawannya saat itu adalah akar dari ras Cryptid yang dikenal sebagai inkarnasi kehancuran sejati. Itu adalah naga infrared. Itu adalah sosok yang datang entah dari mana. Bahkan gak ada yang tahu asal-usulnya, termasuk kenapa dia bisa tercipta. Tapi yang jelas, kemunculannya adalah perwujudan dari malapetaka.
Dia punya kekuatan yang menyaingi True Dragon, tapi sama sekali nggak bisa diajak berkomunikasi. Itu karena bahasa yang dikeluarkan oleh Infarik dan Cryptid ini sama sekali nggak bisa dimengerti. Dia hanya bertindak untuk menghancurkan dunia. Bahkan jika Veldue 1 lawan 1 melawannya, dia nggak bakal bisa menang melawan Infarik. Karena itulah dibentuk aliansi besar untuk mengalahkan Infarik. Bahkan Veldanava saat itu sampai mengundang Geek Crimson ke dalam aliansi itu. Namun meskipun Geek Crimson udah masuk bertempur bersama ras malaikat, pertarungan abadi pun masih terus terjadi. Itu sama sekali nggak menghasilkan kemenangan. Namun pada akhirnya mereka berhasil menekan Infarik dan membuat Infarik pun terpaksa kabur ke dunia bawah. Namun Veldanava pada akhirnya harus turun tangan untuk menyegel Infarik di dunia lain. Dan setelah itu, Veldue dan para malaikat lain pun diperintahkan untuk terus mengawasinya. Sebenarnya, Veldue tuh udah minta Veldanava untuk memusnahkan Infarik aja. Tapi sang dewa Veldanava malah bandel. Karena Veldanava merasa Infarik mungkin akan punya kesadaran suatu hari nanti. Namun lama-kelamaan, akibat disegel oleh Veldanava, dimensi itu pun mulai dipenuhi dengan sihir dari Infarik yang begitu besar, sampai menciptakan ras baru Cryptid satu persatu. Makanya pertarungan panjang pun saat itu terjadi antara ras malaikat dengan ras Cryptid. Veldue merasa ini juga kesalahan perhitungan dari sang dewa Veldanava. Namun lama-kelamaan, keberadaan makhluk di antara Cryptid pun mulai tercipta. Dan parahnya mereka malah punya kecerdasan. Melihat itu, Veldanava pun merasa sangat bahagia dan memberi sosok itu nama Zelanus, sang raja serangga. Inilah saat pertama kali ras Insektar tercipta. Dan tanpa perintah dari Veldanava, dia pun mulai mengusir para Cryptid sendirian. Dan gak butuh waktu lama, Zelanus pun mulai membentuk rasnya sendiri yang tidak lain adalah ras Insektar. Dan di sini juga sifat Veldue mulai berubah. Dia pun saat itu dibantu Zalario, Obera, dan Cornu yang juga merupakan salah satu dari 7 malaikat utama untuk mengelola dimensi lain. Tapi lama-kelamaan ketiganya mulai berevolusi menjadi malaikat pembunuh. Namun setelah lenyapnya Veldanava, semua aturan tadi pun mulai runtuh. Awalnya Veldue dan Zelanus mengira Veldanava akan bangkit kembali. Tapi setelah ratusan tahun, Veldanava nggak menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Veldue pun mulai merasa Veldanava telah meninggalkan mereka. Veldue heran banget kenapa True Dragon yang harusnya abadi malah nggak juga kembali sampai saat ini. Veldue pun mulai muak pada kekejian umat manusia karena telah menyebabkan hilangnya sang dewa Veldanava. Veldue pun berniat untuk menghancurkan semuanya sebagai hukuman karena telah mengambil Veldanava darinya. Veldue pun saat itu berkata, "Oi tuanku Veldanava, jika kau ingin menghukum diriku karena perbuatanku ini, datanglah dan marahlah padaku. Tapi jika tuanku tidak datang, maka dunia yang kau cintai ini akan kuhancurkan." Veldue pun kemudian pergi kepada Zelanus untuk meminta bersatu ngancurin Cryptid. Tapi Zelanus saat itu berkata, "Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memerintah diriku. Dialah Veldanava. Dan setelah dia tiada, aku akan melakukan apapun yang aku mau lakukan." Veldue pun merasa sangat marah karena Zelanus bersikap seolah Veldanava telah tiada. Veldue pun berkata, "Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Dan sejak saat itu, pasukan mereka pun terus memulai perang yang sangat panjang. Bertahun-tahun berlalu, selama Veldanava tidak dibangkitkan, dimensi itu tidak bisa kembali. Dan setiap kali Veldue mau menguasai dimensi yang lain lagi, dirinya selalu dihalangi oleh iblis yang mulai melewati perbatasan. Yang menghalangi Veldue tidak lain adalah iblis primordial hitam yang merupakan Diablo. Dan setiap kali Veldue memulai pertarungan, gak ada hasil apa-apa yang dihasilkan dengan pertarungannya melawan Diablo. Karena itu dia pun menyerah berurusan dengan Diablo. Sampai suatu hari terdengar suara, "Bisakah kau mendengarkanku Veldue?"
Saat ini, aku hanya bisa menyebut diriku sebagai Rudra karena aku belum terbebas. Tapi kita punya tujuan yang sama, jadi aku menghubungi dirimu. Setelah tahu tujuannya untuk membangkitkan Veldenava, Veldue pun sangat bahagia. Dan lama-kelamaan, Veldue pun tahu suara itu berasal dari skill ultimate yang diciptakan oleh Veldenava sendiri. Skill itu bernama Justice King Mikael. Dan karena itu, Veldue pun mulai membantu Mikael. Bahkan tanpa sengaja, evolusi Mikael juga menjadi manas berkat Veldue. Karena sebenarnya, sebutan Mikael itu berasal dari Veldue. Dia secara tidak langsung telah menamai skill ultimate itu, seperti layaknya Rimuru yang menamai Raphael menjadi Ciel. Di sini, Mikael pun berkata, dia akan mengurus Rudra dan kembali pada Veldue. Gak cuma itu, Mikael bahkan berhasil meyakinkan Zelanus dan membuat perjanjian. Jika Zelanus mau membantu, Mikael akan diberikan separuh dunia menjadi wilayah kekuasaan para Insektar. Veldue pun gak keberatan sama hal ini, karena dia tuh cuma mau kebangkitan dari Veldenava. Dan begitulah akhirnya, sampai sekarang Rudra pun telah tiada dan Mikael berhasil bangkit. Dan sebenarnya Veldue udah menjadi tuan sementara dari Mikael. Tapi Veldue sangat menghormati Veldenava, makanya dia selalu memanggil Mikael dengan sebutan tuan. Meski sebenarnya Mikael juga udah melarang, namun Veldue mau itu tetap dirahasiakan aja. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!